Assalamualaikum. Hai teman-teman, di video kali ini bakal ngejelasin tentang apa itu ulil albab. So, stay tuned and enjoy for watching. Bersyukur udah, tapi masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa ya kita harus mengingat Allah dimanapun dan kapanpun? Mengingat Allah emangnya harus kapanpun dan dimanapun ya? Emang ada perintahnya di dalam Al-Quran? Banyak banget kan pertanyaannya? So, mari kita bahas. Jadi, pembahasan mengenai pertanyaan tadi tentang kenapa sih kita harus mengingat Allah dimanapun dan kapanpun? Mengingat Allah dimanapun dan kapanpun sudah diperintahkan dalam salah satu ayat di Al-Quran. Di dalam Al-Quran, perintah untuk mengingat Allah dimanapun dan kapanpun berada pada ayat yang menjelaskan istilah untuk orang yang berakal, atau sering disebut ulul albab. Nah, ini yang menjadi topik pada video kali ini. Sebenarnya, apa sih ulul albab itu? Sebelum mengenal jauh tentang ulil albab, perlu kita ketahui bahwa tugas dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai pemimpin di muka bumi dan beribadah kepada Allah. Salah satu kriteria manusia berorientasi akhirat yang terdapat dalam Al-Quran adalah manusia yang ulil albab. Secara umum, manusia yang ulil albab dapat dikatakan sebagai manusia yang berakal atau memiliki akal. Oke, mari kita bahas lebih dalam lagi mengenai ulul albab. Jadi, ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata, ulul dan al-albab. Ulul berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal, sehingga ulul albab sering diartikan sebagai yang mempunyai akal atau yang berakal. Al-albab berbentuk jamak yang berasal dari kata al-lub. Bentuk jamak ini mengidentifikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak yang berlapis-lapis. Selain itu, di dalam Al-Quran, kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali. Berikut adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang ulul albab. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 100. Dalam ayat ini menggambarkan bagaimana sosok ulul albab dengan ketakwaan dan akal pikirannya mampu membedakan mana yang buruk dan yang baik. Mereka menyadari bahwa banyak godaan untuk melakukan penyimpanan dan penyelewengan dalam kerja ilmiahnya. Namun dengan keyakinan bahwa Allah mengizinkan keberuntungan jika bekerja dengan jujur, maka godaan tersebut dapat dihindari. Yang kedua ada Quran Surat At-Talaq ayat 10. Lebih tegas dijelaskan bagaimana balasan bagi ulul albab jika melakukan kesalahan atau penyelewengan dalam kerja ilmiah maupun dalam kesehariannya. Dalam surat ini dijelaskan bagaimana ulul albab sadar bahwa Allah SWT menyediakan azab yang lebih keras bagi mereka dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan. Oleh sebab itu, ulul albab selalu berpikir berulang kali dalam bertindak, sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata untuk kemanfaatan bagi kehidupan dirinya, orang lain, dan agamanya. Selanjutnya, Quran Surat Ali Imran ayat 160-161. Nah, dalam surat ini kita dapat mengetahui bagaimana sih kriteria manusia ulul albab. Berdasarkan surat tersebut, mereka yang disebut manusia ulul albab senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, memikirkan, menghayati, dan mengintrospeksi akan adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Manusia ulul albab senantiasa terbenak dalam mindsetnya bahwa semua yang diciptakan Allah di alam semesta ini tidak ada yang sia-sia. Mereka yang menggunakan akalnya sebagai perenungan menuju kebermanfaatan adalah manusia yang ulul albab. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri manusia ulul albab antara lain mereka senantiasa yang mengingat dan melibatkan Allah dalam kondisi apapun seperti keadaan berdiri, keadaan duduk, maupun keadaan berbaring. Dengan demikian, jika manusia dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya senantiasa mengingat dan melibatkan Allah, mereka merupakan manusia yang ulul albab. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham belum tentang ulul albab? Apa sih sebenarnya ulul albab itu? Bagaimana karakter ulul albab? Dan kenapa sih kita harus mengingat Allah dimanapun dan kapanpun? Semua udah terjawab di tayangan tadi ya.
Semoga video ini bermanfaat dan thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.